Namaku Wahyu, bekerja sebagai seorang satpam di salah satu gedung perkantoran di wilayah kota Jakarta. Di zaman sekarang ini, mencari kerja dengan modal ijazah yang tidak lengkap sangatlah sulit. Maka dari itu, aku bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan walau ijazahku hanya sebatas SMP. Di tahun pertama bekerja, tak ada yang istimewa. Semua berjalan seperti biasa. Tempat jagaku adalah percis di depan lift karyawan sehingga siapapun yang datang, aku bisa memantaunya. Setelah sore hari, semua karyawan sudah pulang. Begitu juga dengan aku yang bersiap-siap untuk pulang. Di saat semuanya selesai, Pak Dimas datang menghampiriku. "Yu, mau pulang?" "Siap, ya Pak," jawabku dengan tegas. "Ya sudah, besok saja bicaranya." Dia menepuk bahuku kemudian pergi. Aku penasaran apa yang ingin dia katakan dan menunggu hingga esok hari. Pagi hari pun datang. Aku dengan penasaran tak sabar ingin cepat datang ke kantor. Sesampainya di kantor, ternyata Pak Dimas telah berpesan pada temanku agar aku menyusulnya di ruangannya. Tok tok tok. Membuka pintu. "Permisi Pak, Bapak panggil saya." Dia menoleh. Wahyu, ya, duduk dulu." Aku menuruti apa yang dia katakan. "Jadi, kamu sudah 1 tahun bekerja di sini ya?" Ucapnya langsung membuka bicara. Aku bergegas mengangguk. "Oh, iya Pak." "Lalu, apa selama bekerja ada hal yang janggal atau ada kendala lain, begitu?" tanyanya. Saya menggeleng. "Syukur selama saya bekerja di sini tidak ada masalah apapun Pak," jawabku. Apa maksud dari pertanyaan Pak Dimas? Kenapa dia bertanya tentang masalah itu? Batinku bertanya. "Oke, jadi begini Yu. Selama ini kan kamu ke bagian shift pagi. Mulai besok kamu akan ke bagian jaga malam. Gimana? Bisa?" tanya Pak Dimas. "Oh, bisa Pak, bisa. Saya siap berjaga kapan saja," jawabku cepat. "Bagus. Tolong kamu siapkan semuanya termasuk mental dan kesehatan kamu." Lagi-lagi ucapan Pak Dimas membuat saya heran. Apa iya untuk jaga malam harus sampai seperti itu? "Oke, silakan kembali bekerja." Aku mengangguk dan keluar dari ruangan itu kembali bekerja seperti biasanya. "Hei bro, dengar-dengar mulai besok udah dapat jatah jaga malam ya? Biasanya kan dapat jatah jaga pagi doang," ucap teman satu shift denganku. Aku tersenyum. "Iya, tiba-tiba Pak Dimas ada niat buat ngasih jatah jaga malam. Jadi, sekarang adil, dapat bagian jaga malam semua. Aku suka gak enakan soalnya," jawabku. "Ya udah, lanjutin kerjanya. Bawa bekal nggak dari rumah? Kalau nggak, kita cari makan di luar siang nanti," ajaknya. "Iya, aku bawa bekal dari rumah hari ini." "Oh, ya udah, semangat kerjanya." Aku mengacungkan jempol padanya. Keesokan paginya, entah kenapa aku yang biasa bangun pagi, kali ini sangat betah sekali berada di kasur. Belum bangun. "Nggak kerja apa?" ucap ibuku tiba-tiba membuka pintu kamarku. "Enggak Bu, Wahyu ada jaga malam hari ini." "Oh, begitu. Kirain mau malas-malasan," ucapnya kemudian menutup pintu. Waktu berlalu hingga tiba saatnya aku berangkat kerja pada jam 6 sore. Setibanya di kantor, ternyata Pak Dimas telah mengumpulkan anggota yang bertugas jaga malam ini. "Selamat malam semua. Kali ini kalian punya teman baru. Tolong dibantu ya," ucap Pak Dimas membuka suara. "Siap," jawab yang lain serentak. Lalu Pak Dimas menoleh ke arahku. "Yu, malam ini kamu jaga bareng Pak Didi ya. Pak Didi, tolong beritahu apa saja yang dia lakukan jika jaga malam dan tolong dijaga juga si Wahyu," ucap Pak Dimas lalu meninggalkan kami. Untuk yang jaga malam ternyata personelnya lebih banyak dari yang jaga pagi. Anggotanya untuk jaga malam itu ada 6 orang. 2 di depan, 2 di dalam gedung, dan 2 di belakang gedung. Ternyata usut punya usut, bagian yang jaga di dalam gedung adalah hal yang paling dihindarkan oleh para penjaga. Namun karena aku baru bekerja, ya tentu tidak tahu apa-apa dan menurut saja. Dan kebetulan juga malam ini saya dan Pak Didi dapat giliran jaga di dalam gedung. "Bikin kopi dulu yuk, biar enggak ngantuk. Saya mau ke toilet sebentar," ucap Pak Didi. "Siap Pak, kopi hitam kan?" "Iya."
Aku kemudian berjalan menuju dapur yang lumayan jauh dari tempat saya berjaga, juga harus melewati lorong yang panjang dan gelap. Gedung ini, jika malam, semua lampu dimatikan untuk menghemat listrik. Aku berjalan melewati lorong yang sangat-sangat gelap, sambil berjalan senterku mainkan ke segala arah. Setelah beberapa menit, aku sampai di dapur dan membuat 2 cangkir kopi untukku dan Pak Didi. Saat sedang merebus air, ekor mataku merasa kalau ada toples yang berisikan gula seperti sedikit bergeser dari tempatnya. Aku pun langsung menoleh ke arah toples itu. Aku menggeleng. Mungkin cuma perasaan aku aja karena efek ngantuk batinku. Kembali melanjutkan menaruh bubuk kopi dan saat ingin meraih toples gula, tiba-tiba toples itu bergerak kembali. Kali ini jauh dari posisi semula. Aku terpaku. Kali ini memang bukan perasaanku saja. Cepat-cepat ku mengambil gula itu lalu menaruhnya ke dalam cangkir dan bergegas pergi tanpa membersihkan meja yang mungkin telah kutumpahkan banyak gula dan bubuk kopi. Aku berjalan dengan cepat menuju tempatku semula. Namun sebelum sampai, aku mengatur nafas agar tak diketahui oleh Pak Didi. "Ini Pak, kopinya," ucapku kemudian setelah sampai. Pak Didi hanya terdiam melihatku dan menatapku lekat. Tak lama dia lalu meraih cangkir berisikan kopi itu. "Sepi ya Pak, kalau malam?" "Ya, begitulah Yu." "Oh ya, apa saja sih yang dilakukan kalau jaga malam Pak?" tanyaku. Karena Pak Didi belum menjelaskan sistem kerja malam. "Oh iya, saya sampai lupa jelaskan. Khusus untuk di dalam gedung, setelah jam 9 malam, kita keliling mengecek setiap ruangan yang ada di gedung ini," jelas Pak Didi. "Oh, cuman itu saja Pak?" tanyaku. Pak Didi langsung menoleh ke arahku dan menatapku seperti entah bagaimana. "Iya, cuma itu saja." Aku mengangguk. Lalu sedang asik mengobrol dengan Pak Didi, kami dikejutkan dengan lift yang terbuka. Aku terpaku melihat lift yang tiba-tiba dibuka seperti ada yang menekan tombolnya. Padahal tentu selain aku dan Pak Didi tidak ada orang lain lagi di dalam gedung ini. Kok bengong aja?" ucap Pak Didi menepuk pundak. "Itu Pak, kok liftnya terbuka sendiri?" "Itu lift emang suka error seperti itu," jawab Pak Didi dengan santainya. Lift itu kembali tertutup. Saat aku memperhatikan, anehnya lift itu berjalan ke arah lantai atas. Jika benar lift itu error, kenapa juga bisa berjalan naik ke arah lantai atas dan anehnya lift itu berhenti di lantai 12. "Sudah, jangan bengong terus. Ayo, diminum kopinya. Sebentar lagi kita akan keliling," ajak Pak Didi. Aku hanya mengangguk dan perlahan menyeruput kopi yang masih sedikit panas. "Yuk, kita keliling." Aku menurut dan berjalan menuju ke arah lift. Tapi ketika Pak Didi menekan tombol ke arah lantai 2, terlihat lift itu seperti sedang berjalan lagi menuju lantai bawah, tapi bukan di lantai 1, melainkan ke basement dulu. Setahu saya, cara kerja lift itu akan berjalan sesuai tombol yang ditekan. Tapi lift ini memperlihatkan kegiatannya. Setelah sampai di basement, lift itu berhenti kemudian berjalan lagi naik ke lantai atas, lagi-lagi berhenti di lantai 12. Aku menoleh ke arah Pak Didi. Begitu juga dengan Pak Didi tersebut. Kemudian lift terbuka dan kami naik ke lantai 1. Di lantai 1 hingga lantai 11 semua aman-aman saja. Hingga tiba giliran di lantai 12 ketika lift terbuka, hawanya berbeda dari lantai-lantai sebelumnya. "Pak, kok di lantai ini hawanya panas ya?" tanyaku pada Pak Didi. Terlihat dia mengibaskan tangan di udara. "Mungkin perasaan kamu saja." Aku diam, kemudian membututi Pak Didi di belakang dan mengecek setiap ruangannya menggunakan senter. Dari jauh, ada sesuatu yang menarik perhatianku, yaitu salah satu komputer yang masih menyala. "Pak, itu kenapa komputernya masih menyala? Apa tidak dimatikan sama orangnya?" "Udah, itu mah sudah biasa, lewati saja," jawab Pak Didi lagi-lagi dengan entengnya. Kami kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengelilingi lantai 12 itu. Pak Didi lalu menghubungi penjaga lain dengan HT. "Cek, masuk."
Komputer di lantai 12 rusak lagi, ucap Pak Didi. Nikmati saja Pak Didi, jawab penjaga lain yang tersambung di HT itu. Mendengar itu aku bingung, apa yang dimaksud dari omongan mereka itu. Setelah dirasa cukup, kami kemudian berpindah ke lantai berikutnya, yaitu lantai 13, 14, dan 15. Selama itu tak ada lagi kejanggalan apapun dan biasa saja selain di lantai 12. Keesokan harinya, di hari kedua, aku bertugas jaga malam. Aku mendapatkan tempat bertugas di belakang gedung. Di hari kedua ini, aku masih bersama dengan Pak Didi dan untuk minggu selanjutnya baru diganti dengan penjaga lain. Pos di gedung belakang ini memiliki TV, sehingga membuat kami tidak bosan dan suntuk seperti saat bertugas di dalam gedung. Udara di belakang gedung ini dingin seperti halnya udara di malam ini. Semuanya berjalan dengan biasa saja, namun tentu tidak akan selamanya. Saat jam 11 malam, aku dan Pak Didi menonton acara Liga Sepak Bola. Saat asik menonton, di sela suara komentator yang berbicara, samar-samar telingaku menangkap suara di lain sisi. Aku mencoba memfokuskan telingaku ke sisi lain itu, dan sedikit mengecilkan suara TV tersebut. Sangat jelas terdengar olehku dan Pak Didi bahwa itu suara kuntilanak. Dan tentu langsung merinding mendengarnya. Pak Didi menoleh ke arahku. Itu Kuntiyo, jawab Pak Didi. Jangan bercanda Pak, nggak lucu, jawabku. Lah, saya serius. Suaranya emang seperti itu, jawabnya. Baiklah, baru 2 hari berjaga aku sudah diketawain. Ya udah, gedein lagi suara TV-nya, merinding ini, minta Pak Didi. Dikarenakan aku juga sudah merinding, suara TV langsung kubesarkan. Kami kembali fokus menonton acara yang tadi sempat terganggu. Beberapa menit kemudian, sesuatu berbunyi di kaca jendela di dekat pos jaga kami. Seperti ada yang melempar kaca jendela dengan batu kecil. Aku langsung menoleh ke arah Pak Didi dan Pak Didi juga menyadari hal itu. Ya ampun, iseng aman ya, ucap Pak Didi. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin keluar dari pos, ingin melihat sekitar. Siapa yang iseng melempar jendela? Ketika aku keluar dari pos, mataku langsung tertuju ke atas atap pos. Aku melihat dengan jelas sosok seperti kain putih melayang jauh dari atas pos. Aku terpaku dan terdiam melihat hal itu. Wajahku langsung pucat dan berbalik masuk kembali ke dalam pos. Yuh, kamu kenapa? Tanyanya. Aku masih terdiam dan tak menjawab pertanyaan Pak Didi karena masih syok. Udah, minum dulu. Tuh muka pucat banget, suruh Pak Didi. Untuk pertama kalinya aku melihat penampakan langsung karena sebelum-sebelumnya aku hanya mendengar suara-suara saja dan itu pun aku masih berpikir positif. Aku benar-benar langsung gemetar ketika melihat itu. Pak Didi mencoba menenangkanku karena dia menyadari apa yang telah terjadi. Namun tetap sama, rasa takut dan syok masih saja terasa. Pak Didi mengambil HT dan berbicara pada penjaga lain. Cek monitor, ucap Pak Didi. Ya Pak, masuk, jawab penjaga lain di HT. Teman kita barusan dapat salam dari Kunti, ujar Pak Didi dan mereka langsung tertawa. Aku langsung berpikir, kenapa mereka malah menganggap lelucon atas apa yang saya alami. Pak, kok Bapak malah ketawa? Emang Bapak nggak takut apa? Tanyaku sedikit kesal. Yuk, kamu harus siapkan mental. Nanti ke depan akan lebih banyak lagi yang di luar nalar, jawab Pak Didi. Mendengar ucapan Pak Didi, aku seketika down. Setelah beberapa menit, Pak Didi izin untuk tidur duluan. Salah satu sistem jaga malam yaitu tidur bergantian. Jika salah satunya tidur, yang lain berjaga, begitupun sebaliknya. Yuk, saya tidur duluan ya. Ngantuk berat nih, ucapnya. Begitu terlihat dari matanya yang merah. Ya udah Pak, biar saya saja yang jaga. Pak Didi sedetik kemudian telah tertidur. Dengan TV yang menyala, untuk menghilangkan rasa kantuk, aku menonton TV, acaranya sudah berganti. Terlihat Pak Didi yang sangat pulas tidurnya. Saat sedang fokus menonton, entah kenapa mataku ini ingin melihat ke arah jendela yang ada di belakang Pak Didi. Aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Saat aku menoleh, betapa terkejutnya aku. Ada sosok setengah wajah mengintip dari jendela. Astagfirullah, teriakku lumayan kencang. Pak Didi langsung terperanjat dari tidurnya. Apaan sih yuk? Ngageti orang aja lagi tidur, kesal Pak Didi. Aku tak menjawab dan sangat bergetar. Aku langsung menutup mata. Sosok setengah muka itu menatap ke arahku. Setengah wajah yang ditutupi tembok dan setengahnya lagi cukup jelas aku lihat. Pak Didi sedikit mendekat.
Wajahnya kesal langsung berubah heran. "Yuk, cerita. Apa yang terjadi?" "Tenangi dirimu," ucap Pak Didi pelan. Aku meneguk air liur dengan susah payah. Setelah beberapa menit terdiam, dan dengan paksaan dari Pak Didi menyuruhku untuk bicara apa yang dilihat tadi. "Ada pocong, Pak. Ngintip di balik jendela yang ada di belakang Bapak," jawabku yang masih bergetar. "Ah, serius yuk? Wah, serem amat." Aku lagi-lagi terdiam. "Ya sudah, kamu tenangi diri, tarik nafas perlahan. Sekarang kamu coba tidur dulu. Mungkin setelahnya akan bisa lebih tenang," ucap Pak Didi. Aku menurut dan membaringkan badanku di tempat Pak Didi tidur tadi. Aku memejamkan mata namun tidak langsung tertidur, karena masih terbayang dengan apa yang terjadi beberapa menit yang lalu. Akhirnya aku tertidur cukup pulas hingga Pak Didi membangunkanku untuk mengajak keliling gedung yang dilakukan setiap 2 jam sekali. Berbeda dengan yang di dalam gedung yang dilakukan hanya sekali saja. Bersyukur setelah kejadian penampakan pocong tadi, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan lain. Tapi, walaupun bagaimanapun, rasa takut itu masih tetap ada setelah kejadian itu. Keesokan harinya, di hari ketiga aku berjaga, aku mendapatkan giliran jaga di pos depan gedung. Hal ini yang ditunggu-tunggu oleh penjaga lainnya. Tak ada yang spesial di pos depan ini, tak ada gangguan yang ekstrim. Jika pun ada, hanya gangguan-gangguan kecil saja. Kali ini aku dan Pak Didi sangat nyaman. Yang aku khawatirkan adalah besok malam. Besok malam giliranku yang masih dengan Pak Didi dapat giliran kembali untuk jaga di dalam gedung. Di hari ketiga, seperti biasa aku mendapatkan jaga malam lagi. Namun, kali ini tak ada Pak Didi. Dikarenakan Pak Didi yang sedang sakit dan Pak Dimas tidak mendapatkan penggantinya untuk menemani aku, akhirnya terpaksalah aku berjaga malam di dalam gedung sendiri. Ya, sendiri. Malam ini aku kembali mendapatkan giliran di dalam gedung. Seperti biasa, aku berjaga di tempat jaga yang persis di dekat lift karyawan. Jujur saja, aku merasa bergetar dan sedikit takut. Pasalnya saat ini aku benar-benar sendiri dan berjaga di dalam gedung yang selalu dihindari oleh para penjaga lainnya. Di dalam hati, aku menguatkan tekad. Aku harus konsisten karena aku sangat membutuhkan pekerjaan ini, jangan sampai aku dipecat. Setelah ayahku meninggal, hanya aku yang menjadi tulang punggung keluarga dan membiayai sekolah adikku. "Cek, yuk." Terdengar suara dari HT memanggil. "Masuk, Pak," jawabku. "Yuk, kalau ada apa-apa kami siap membantu." "Siap, Pak." Untungnya para penjaga malam ini baik-baik semua. Kulihat jam, ternyata masih menunjukkan pukul 10 malam. Tapi rasa kantuk sudah mulai menyerang. Aku berniat untuk membuat kopi untuk menghilangkan rasa kantuk itu. Tapi entah kenapa di dalam hati seperti melarang. Namun, saya tetap saja berjalan menuju arah dapur dengan tak lupa selalu membawa senter dan HT untuk berjaga-jaga. Sebelum menuju lorong, aku harus melewati lobi untuk tamu. Di lobi itu, terdapat meja yang di atasnya ada banyak majalah dan ada satu lampu di atasnya. Seingat saya, semua lampu yang ada di gedung ini harusnya mati ketika malam. Tapi ada satu lampu yang berada di atas meja itu masih menyala. Aku ingin mendekat, berniat ingin mematikannya. Namun urung, nanti ajalah. Buat kopi dulu, baru nanti dimatikan lampunya sekalian lewat, ucapku sendiri. Aku kembali berjalan menuju dapur dan lagi-lagi harus melewati lorong. Saat berjalan, aku tak hentinya menyenterkan kemana saja. Ketika sampai di dapur kantor, aku langsung membuat kopi dengan cepat. Namun selama itu tak ada apa-apa yang terjadi seperti sebelumnya. Setelah selesai, aku kembali keluar dan berjalan menuju tempatku awal. Sebelum itu, aku akan mematikan lampu yang ada di meja lobi terlebih dahulu. Ketika saat sampai di lobi, aku melihat lampu tersebut sudah mati. Tentu aku sedikit terkejut. Jelas tak ada siapapun selain aku di sini. Bodoh amat ya bodoh. Aku nggak peduli, ucapku sendiri dengan cukup keras. Tentu ada rasa takut dan kesal juga jika sudah dikerjai. Tapi tidak bermaksud ingin menantang. Namun aku sadar dengan ucapanku yang pasti mereka anggap sebagai tantangan. Lalu aku kembali ke tempat awalku, duduk dan menaruh kopi di atas meja.
Lalu aku menarik nafas agar sedikit lebih tenang. Karena merasa suntuk tidak memiliki teman, akhirnya aku iseng memainkan ponsel yang ada di dalam saku celana. Setelah setengah jam lamanya, aku tentu masih saja merasa suntuk karena tidak ada teman untuk berbicara dan ngobrol. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah sebelah kananku, lebih tepatnya arah lorong. Seperti bunyi seseorang sedang berjalan menggunakan sepatu. "Siapa itu?" batinku bertanya. Aku lalu mengambil HT berniat ingin bertanya pada penjaga lain. Cek monitor di depan. Cek monitor di depan, ucapku. "Ya yu, ada apa?" "Ada di mana bang?" "Ada di pos depan yu." "Di depan berdua?" tanyaku. Mungkin salah satu dari mereka ada yang masuk ke dalam. "Iya yu." "Oke deh bang." Aku langsung putus sambungan dengan penjaga depan dan menghubungkan kembali pada penjaga belakang gedung. Cek monitor di belakang, ucapku. "Oi, iya yu, ada apa?" "Posisi di mana pak?" "Di pos sama Andi." "Kenapa?" "Oh alah, ya sudah, nggak apa-apa pak." Duk. Rasanya jantung ini mau berhenti. Tak ada dari mereka yang sedang memasuki gedung ini. Semua berada di posisinya masing-masing. Akhirnya, mau tak mau aku harus mengeceknya sendiri. Masih dengan pikiran yang positif, takutnya ada maling yang menyusup. Tak lupa aku membawa senter dan HT juga pentungan untuk berjaga-jaga. Aku berjalan dengan pelan menuju lorong hingga aku mendengar suara itu semakin mendekat. Aku coba untuk bersembunyi di balik tembok. Suara itu semakin dan semakin mendekat dan aku merasa seperti suara itu sudah berada di dekatku. Ku coba menoleh sedikit dan mengintip. Namun, lagi-lagi tak ada siapapun. Kosong. Dan suara langkah kaki itu sudah tidak ada lagi. Aku seperti orang bodoh dan seperti sedang berhalusinasi saja. Namun itu benar-benar sangat jelas dan aku berani bersumpah. Itu benar-benar suara langkah kaki yang sedang berjalan. Kedua lututku bergetar dan lemas rasanya. Aku masih bingung, ada apa sebenarnya dengan kantor ini? Belum selesai dengan suara langkah kaki, aku kembali mendengar suara pintu lift terbuka sendiri. Astaga, apalagi ini? Gumamku sendiri. Aku kembali ke tempat jaga dan mataku terpaku pada pintu lift yang sedang terbuka. Dengan sendirinya. Sedetik kemudian, pintu itu kembali tertutup. Dugaanku adalah lift itu akan menuju ke lantai 12. 10, 11, 12. Benar saja, lift itu berhenti pada lantai 12. Tapi, di sini, saya masih mengambil teori dari Pak Didi bahwa sistem lift itu sedang error. Dan bodohnya, selama aku pernah bertugas agak siang, aku tak pernah tahu kalau lift itu sering error. Nggak tahulah, nggak mikirin, gerutku sendiri. Aku lalu mengambil HT berniat ingin mengobrol dengan penjaga lain. Cek monitor, ucapku. Hening, tak ada jawaban. Halo, masih sama, tak ada jawaban. Kulihat, periksa kembali HT tersebut dan lagi-lagi anehnya channel yang menyambungkan aku dengan penjaga lain itu berpindah ke channel 1. Padahal sebelumnya saat aku lihat itu berada di channel 2. Aku lagi-lagi bingung karena sama sekali tidak ada yang mengganti channel di HT-ku. Ini apa sih? Jangan ribetlah kalian, gumamku sendiri. Tiba-tiba saja terdengar bunyi alarm di jam tanganku. Aku memang sengaja mengatur alarm untuk mengingatkan bahwa sudah waktunya aku untuk mengecek ruangan di setiap lantai di gedung ini. Rasanya aku malas sekali. Namun mau tidak mau aku harus jalankan. Rasanya aku malas sekali. Namun mau tidak mau harus aku jalankan. Aku bangkit dan menuju depan pintu lift. Aku menekan tombolnya dan lift itu kemudian turun dari lantai atas menuju lantai tempat aku berdiri. Aneh, kemarin ini lift turun ke lantai basement dulu deh, gumamku. Bodo amat lah. Akhirnya aku masuk, lantai per lantai aku datangi, memeriksa setiap ruangan, takut-takut jika ada barang yang tertinggal. Saat berada di lantai 7, aku kembali dikerjai oleh makhluk-makhluk itu. Aku mendengar ada suara ketikan keyboard di salah satu ruangan yang ada di lantai itu. Padahal, kalau ada karyawan yang lembur hingga malam, mereka akan melapor terlebih dahulu pada penjaga malam. Tapi, tidak ada satu orang karyawan pun yang melapor. Jelas,
tidak ada siapapun di dalam ruangan ini selain aku sendiri. Merinding, sudah pasti. Siapa yang ngeri mendengar suara ketikan malam-malam ditambah lampu yang dimatikan dan gelap semua. Ku coba pejamkan mata sebentar dan menarik nafas. Aku mendekat ke arah tembok dan berniat mengintip di baliknya, memastikan siapa yang sedang mengetik itu. Dan lagi-lagi, ketika sebelah mataku mengintip di balik tembok, aku tak menemukan apapun alias keadaan ruangan yang kosong. Aku coba untuk menyenterkan senterku ke arah suara ketikan itu, namun aku dikejutkan lagi oleh bunyi suara pintu lift yang terbuka. Aku menoleh, masih dengan pikiran positif. Aku berpikir bahwa itu maling yang menyadari adanya aku di ruangan itu dan mencoba untuk melarikan diri. Aku berlari menuju lift yang masih terbuka itu. Namun, ketika sudah sampai di depan lift, lagi-lagi kosong dan tak ada apapun. Aku berdiri terpaku di hadapan lift tersebut dan menarik nafas dalam-dalam. Beberapa detik kemudian, aku masuk kembali ke dalam lift dan melanjutkan pemeriksaan lantai demi lantai. Lantai 8 hingga lantai 11 semuanya aman. Tak ada kendala apapun hingga tiba waktunya untuk memeriksa lantai 12. Lantai yang dimana menurutku ada sesuatu di dalamnya. Ketika pintu lift terbuka, hawa panas mulai terasa dan ketika baru satu kaki keluar dari lift, aku langsung disambut oleh mereka. Tepat di sebelah kananku di toilet karyawan, aku mendengar suara keran air yang menyala. Aku menoleh. Jujur, ada rasa takut, tapi rasa takut itu terkalahkan oleh rasa penasaranku. Aku berjalan menuju ke arah toilet. Sesampainya aku, ternyata suara keran itu terdengar dari arah toilet wanita. Posisi toilet wanita di sebelah kanan dan toilet pria di sebelah kiri. Aku mendekatkan telingaku ke arah pintu toilet. Tepat suara keran air itu menyala. Aku hanya memastikan apa ada orang di dalamnya. Beberapa detik kemudian, aku mencoba membuka pintu itu perlahan, namun lagi-lagi tak ada siapapun dan apapun, hanya ada keran air yang menyala. Ku coba memeriksa satu persatu pintu yang ada di dalam toilet. Memang tidak ada apapun. Tetapi keran air itu tetap menyala yang posisinya ternyata ada di bagian pojok toilet. Ku hampiri dan kemudian mematikan keran air tersebut. Lalu aku perhatikan ke setiap ruangan yang ada di toilet tersebut. Masih bingung kenapa tiba-tiba keran air itu bisa menyala. Bodohlah setan, gumamku. Lalu aku keluar dari toilet tersebut yang sebelumnya telah aku pastikan tidak ada siapapun di dalamnya. Aku kembali memeriksa setiap ruangan yang ada di lantai 12 ini. Tapi aku teringat dengan layar komputer yang kulihat waktu itu menyala bersama Pak Didi dan berkedip-kedip dengan sendirinya. Apakah sekarang komputer itu masih sama keadaannya seperti kemarin? Aku berjalan dan berniat ingin mengecek. Ternyata benar. Komputer itu berkedip dan menyala dengan sendirinya. Ini kenapa lagi? Yang kerja sebelum pulang gak dimatikan dulu komputernya, kesalku. Lalu aku berjalan berniat ingin mendekati posisi komputer yang menyala itu. Saat berjalan, mataku tak lepas dari memandang layar monitor itu. Saat ini, posisiku sudah berada dekat dengan komputer itu. Aku berdiri sejenak memperhatikannya. Menurutku, komputer ini tidak rusak. Aku lalu menunduk berniat ingin mencabut kabelnya dari stop kontak agar komputer ini mati. Namun, saat aku memegang kabel dari komputer itu, ternyata kabel itu tidak tersambung dengan stop kontak. Aku memperhatikan kembali, mungkin saja itu kabel yang salah. Namun, benar, ini benar kabel dari komputer tersebut. Jelas, aku bingung, kenapa bisa? Aku lalu mengambil HT, lalu menghubungi penjaga lain. Cek, monitor. Ucapku. Ya, monitor masuk. Ada apa, Yu? Ini bang, aku sedang ada di lantai 12. Ada komputer yang menyala dan berkedip. Tapi kabelnya tidak terhubung dengan stop kontak. Jelasku. Beberapa detik tak ada jawaban dari seberang. Yu, turun sekarang ya. Tiba-tiba saja penjaga lain itu menyuruhku untuk turun sekarang. Tapi bang, ini masih menyala. Udah, gak usah ngeyel. Pokoknya turun ya turun. Sambungan terputus. Mendengar bentakan dari salah satu penjaga lain, aku langsung terdiam. Di satu sisi, aku merasa ada yang sedang mereka sembunyikan.
Akhirnya, aku menurut dan berjalan meninggalkan ruangan ini. Setelah memastikan tidak ada apa-apa lagi, dan senter kemudian aku arahkan ke kanan dan ke kiri hingga senterku berhenti di arah pintu tangga darurat. Sekilas, aku melihat seperti suatu objek. Namun bukan, itu seperti sosok yang sedang mengintip di balik pintu tangga darurat. Ku coba perhatikan dengan seksama, sosok yang setengah badannya yang mengintip dengan rambut yang terlihat sangat panjang dan menjuntai dengan mata merah menyala menatap ke arahku. Melihat itu, aku spontan berlari menuju lift kemudian menekan nomor lantai dasar dengan cepat. Ketika pintu lift tertutup, aku merasa sosok itu sedang mengejarku. Aku selalu memperhatikan nomor lantai yang dilalui oleh lift tersebut, berharap agar bisa cepat sampai di lantai dasar. Namun, anehnya, pintu lift terbuka di lantai 11. Aku kembali melihat pada tombol lift. Mungkin aku salah menekan tombol, ternyata benar. Aku hanya menekan tombol untuk lantai dasar. Karena panik, aku kembali menekan tombol close agar pintu lift tertutup kembali. Lagi-lagi keanehan terjadi. Baru saja lift turun dan sampai di lantai 10, pintu lift kembali terbuka. Aku kembali menutupnya. Ah, sial, umpatku. Dan pintu lift selalu terbuka di setiap lift menuruni satu lantai, hingga tibalah pintu lift terbuka di lantai 6. Ketika pintu lift terbuka, pandanganku langsung menuju ke arah depan, di mana yang biasanya ada kursi dan meja yang posisinya berada di tengah-tengah. Aku melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi tersebut. Ketika aku menghidupkan senter dan mengarahkan ke arahnya, aku tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya karena tertutup oleh rambut. Dan sedetik kemudian, sosok itu menjatuhkan kepalanya begitu saja di lantai. Duh, sangat jelas terdengar olehku suara jatuhnya kepala itu. Astagfirullah! Teriakku sangat keras. Badanku terasa lemas, nafas yang tidak beraturan, takut, dan aku menangis. Pintu lift masih saja selalu terbuka setiap menuruni satu lantai, dan aku terus saja cepat-cepat menekan tombol untuk menutup pintunya. Pikiranku hanya ingin cepat turun ke lantai dasar, dan belum terpikirkan meminta bantuan pada teman penjaga lainnya. Aku menyandarkan tubuh pada sudut dinding lift yang dekat dengan tombol, hingga tibalah aku sampai pada lantai dasar. Tanpa berpikir panjang, aku berlari begitu saja ke arah pos penjaga luar. Mereka terheran melihat keadaanku yang berantakan dan menangis. Loh, Yu, kenapa? Ucap salah satu penjaga yang bernama Bang Yanto. Dikarenakan aku tak menjawab dan melihat keadaanku yang tak baik-baik saja, Bang Yanto berniat ingin mengantarkanku pulang saja. Aku lalu diantar oleh Bang Yanto menggunakan motornya. Di sepanjang jalan, Bang Yanto menenangkanku. Harusnya kamu tadi gak usah pakai ngecek-ngecek komputer itu segala, ucap Bang Yanto. Aku masih terdiam dan hanya mendengarkannya saja. Beberapa menit kemudian, kami sampai di depan rumahku. Bang Yanto langsung saja mengetuk pintu rumahku. Tak lama, ibuku keluar dan membuka pintu. Dia terkejut melihatku yang tiba-tiba pulang dari jam biasanya. Terlihat dia menoleh sedikit ingin melihat jam. Ternyata baru menunjukkan angka 12 malam. Dan setelah dia meneliti keadaanku yang berantakan, matanya memerah seperti habis menangis. Akhirnya ibu sadar apa yang telah terjadi denganku. Ini bu, saya cuma mau ngantar Wahyu pulang. Saya langsung pamit ya bu, kasihan teman yang lainnya, ucap Bang Yanto sopan. Bang Yanto merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi, karena ibuku mengangguk langsung paham dengan apa yang terjadi. Ya nak, terima kasih ya sudah mau mengantar, ucap ibu. Bang Yanto membungkuk dengan sopan lalu pergi, sedangkan aku langsung menuju ke arah kamar dan berbaring. Bayangan-bayangan sosok yang kulihat tadi masih selalu terbayang di mataku. Apalagi ketika aku mencoba untuk menutup mata, itu sangat jelas sekali. Tak lama ibu masuk ke kamar dan membawa segelas air putih. Ini, diminum dulu, suruhnya. Aku menoleh dan meraih gelas itu dan meminumnya hingga tandas. Yuk, kamu ikutin ibu ya buat baca doa, agar kamu bisa tenang setelahnya, ucapnya lagi. Aku mengangguk tanpa suara. Ibu perlahan mengucapkan doa-doa dan aku mengikutinya. Setelah itu, ibu meninggalkanku dan tak lupa menyelimutiku. Sudah, kamu istirahat, jangan dipikirkan lagi. Bentar saja, aku sudah mulai tenang. Tak lama ibu keluar, aku coba memejamkan mata. Beberapa menit saja, aku sudah terlelap dan tak ingat apa-apa lagi. Terik panas yang menjalar di wajahku membuatku tersadar oleh tidurku. Aku langsung menoleh ke arah jam dinding. Pantas saja, karena sekarang sudah jam 11 siang. Aku mencoba untuk bangun,
namun badan terasa berat dan sakit semua. Sudah seperti dikeroyoki orang satu kampung. Aku duduk di ujung ranjang termenung dan merenggangkan otot-ototku. Samarku mendengar dari arah luar seperti ada orang yang sedang mengobrol. Aku bangkit lalu berjalan. Setelah keluar, aku menoleh ke arah ruang tamu. Ternyata di sana sudah ada Pak Dimas dan Pak Didi yang sedang mengobrol dengan ibu. Wahyu, ucap Pak Dimas yang menyadari kedatanganku. Iya Pak, jawabku. Aku langsung duduk di kursi yang masih kosong yang berada di depan Pak Dimas dan Pak Didi. Sedangkan ibu berada di sampingnya. Bagaimana keadaanmu? Apa yang dirasa saat ini? Tanya Pak Dimas. Semua badanku terasa sakit semua Pak, keluhku. Terlihat Pak Dimas langsung menunduk. Ini salah saya, ucapnya tiba-tiba setelah terdiam beberapa detik. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya Pak? Saya pikir kamu sudah siap, makanya saya memilih kamu untuk ikut jaga malam, ucapnya. Lagi-lagi aku masih tidak paham apa yang dia bicarakan. Memangnya kenapa ya Pak? Kok kesannya seperti hanya orang-orang terpilih saja untuk ikut jaga malam? Saya pikir awalnya kamu itu adalah tipikal orang yang berani. Tapi ternyata saya salah, jawab Pak Dimas. Memangnya ada apa sih sebenarnya dengan kantor kita Pak? Tanyaku. Ceritanya panjang, namun saya akan jelaskan intinya saja. Oke Pak, sebentar. Saya mau cuci muka dulu, ucapku. Oh ya, silakan. Aku berjalan menuju dapur dan mencuci muka. Lagi-lagi, aku terbayang oleh sosok terakhir yang aku lihat di lantai 6 itu. Dan yang sangat mengganggu adalah saat sosok itu menjatuhkan kepalanya di lantai dengan suara yang sangat jelas. Setelah selesai, aku kembali duduk bersama mereka dan Pak Dimas melanjutkan ceritanya. Dulu, ada seorang karyawan perempuan yang melompat dari lantai paling atas gedung. Waktu itu kejadiannya adalah malam hari. Entah bagaimana caranya dia bisa sampai di atas sana. Setelah kejadian itu, mulai ada sistem jaga malam di dalam gedung, jelas Pak Dimas. Tapi kemarin malam aku lihat kepalanya jatuh Pak ke lantai. Iya, saat bunuh diri pun begitu, kepalanya terpisah dari badannya. Sebentar Pak, aku masih bingung, kok bisa terpisah begitu? Saya nggak tahu pasti, karena saat kejadian itu saya sudah pulang. Merasa tak puas dengan jawaban Pak Dimas, aku lalu menoleh ke arah Pak Didi. Saya juga gak tahu yuk. Pada saat itu saya sedang berjaga di depan. Dia saat itu melompat dari samping gedung. Mungkin dia tahu kalau ada yang jaga di depan dan di belakang gedung, jawab Pak Didi. Astaga, jadi ternyata selama ini Pak Didi dan Pak Dimas merahasiakan hal itu karena tak mau karyawan dan para penjaga malam ketakutan. Jadi, apa kamu masih mau lanjut bekerja? Tanya Pak Dimas setelah beberapa menit sama-sama terdiam. Aku terdiam beberapa detik. Aku berpikir ingin melanjutkan pekerjaan itu dikarenakan sedang membutuhkan biaya. Iya Pak, aku akan melanjutkan pekerjaan itu, jawabku. Oke, baiklah kalau begitu. Saya dan Pak Didi pamit, ucapnya menyalami aku dan ibu. Hari ini adalah hari pertama setelah kejadian waktu itu yang telah membuatku benar-benar syok. Tentu butuh mental yang kuat untuk aku kembali bekerja di kantor ini. Ibu dan adikkulah alasan aku masih bertahan di kantor ini. Awal mula masuk, aku harus melapor pada Pak Dimas atasan saya dan feeling saya mengatakan bahwa Pak Dimas akan mengembalikan jam kerja saya, yaitu di pagi hari. Benar saja. Setelah saya masuk dan berbicara pada Pak Dimas berkata ingin mengembalikan jam kerja awal saya, yaitu jaga pagi. Pak, kalau bisa memilih, saya ingin kembali berjaga di malam hari saja, agar paginya saya bisa bantu ibu, ucapku. Namun, jika itu benar-benar keputusan Pak Dimas, mau tak mau aku harus menurutinya. Pak Dimas hanya diam mendengar ucapanku dan menatap tajam ke arahku. Setiap keputusan yang diambil itu pasti ada resikonya. Baik itu kamu, saya, dan perusahaan. Akan saya pikirkan terlebih dahulu. Besok saya kabari via WhatsApp, ucap Pak Dimas. Baik Pak, terima kasih, ucapku. Aku keluar dan pulang ke rumah, karena lumayan bisa dapat libur 1 hari lagi. Tentu aku sudah pikirkan resiko yang akan aku terima jika kembali berjaga di malam hari. Namun, keluargaku lebih penting daripada diriku sendiri.
Ibu dan adikku butuh makan. Selama 2 hari ini, aku hanya membantu ibu berjualan di depan rumah. Pak Dimas hingga hari ini tidak memberi kabar apapun padaku. Setiap jam aku selalu memeriksa ponsel kalau-kalau Pak Dimas memberi kabar, namun tidak ada. Yuk, gimana kerjanya? Nggak dipecat kan? Tanya ibu tiba-tiba. Enggak bu, tenang aja, jawabku. Sejauh ini aku masih berpikir positif akan apa yang telah aku alami. Hingga hari ketiga, Pak Dimas tak ada kabar apapun atau mengirim pesan padaku. Apa Pak Dimas ingin memecatku? Ada rasa khawatir yang bergejolak. Akhirnya aku putuskan untuk menghubungi Pak Dimas sendiri. Halo, Yu, ucapnya di seberang sana. Alhamdulillah, Pak Dimas masih mau mengangkat teleponku, batinku. Halo, Pak Dimas, maaf. Saya telah mengganggu waktu Bapak, ucap saya sopan. Ah, nggak apa-apa, Yu. Saya baru saja mau WhatsApp kamu. Wah, kebetulan banget ya, Pak. Iya, saya mau kabari. Setelah saya berbincang dengan Pak Didi dan minta pendapatnya, kamu boleh lanjut untuk jaga malam, Yu. Alhamdulillah. Syukurlah Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasihlah pada Pak Didi yang sudah meyakinkan saya. Baik Pak, mulai besok saya akan masuk ya. Oke Yu. Sambungan terputus. Entah kenapa, aku merasa bugar kembali. Satu-satunya mata pencarianku tidak hilang.